Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Saya percaya Bapak Ibu tetap semangat, walaupun hanya di rumah saja. Tetaplah berdoa. Sebagaimana biasa, kami ada di sini mempersiapkan ibadah online. Tetaplah berdoa, percaya mujizat Tuhan masih ada sampai sekarang ini. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. 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 Kita mengucap syukur karena Allah kita Allah yang baik. Pemeliharaan Tuhan sempurna atas hidup saudara dan saya. Mari kita menyembah Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Karena Tuhan sangat baik buat saudara dan saya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, Allah kami yang baik, Allah kami yang luar biasa. Terima kasih, kami mengucap syukur buat kasih anugerah Tuhan. Kami boleh memuliakan Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan. Karena Engkau Allah kami yang ajar. Kami siap menerima mukjizat Tuhan. Kami siap menerima berkat Tuhan pada yang luar biasa sepanjang hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama menyembah Tuhan dan memuliakan Tuhan. Pencipta hidupku, memelihara jiwaku, layak terima segala pujian, tunaikan syukurku. Pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku, Kau layak terima segala pujian, tunaikan sembahku, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Oh Yesus, Kaulah pujian bagiku. Haleluya. Pencipta hidupku, memelihara jiwaku, layak terima segala pujian, tunaikan syukurku. Pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku, Kau layak terima segala pujian, tunaikan sembahku, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya.
kami naikkan hanya bagi nama Tuhan. Kami siap melompat bagi Tuhan, kami siap bersorak-sorai bagi Allah kita. Mari yang percaya katakan bersama dan siap memuji Tuhan, katakan bersama-sama. Amin. Haleluya, haleluya. Saudara tetap bersukacita, berikan yang terbaik bagi Allah kita. Karena Dia Allah yang luar biasa, sangat baik bagi saudara dan saya. Mari kita muliakan Tuhan. Haleluya. Namanya Tuhanku adalah nama yang hebat. Mari bersorak-sorai bersama-sama. Haleluya. Namanya Tuhan, menara
Yesus dahsyat, amin. Haleluya. Mau lebih semangat lagi bagi Allah kita? Mau lebih semangat lagi bagi Allah kita? Amin, haleluya. Karena Dia adalah pelindung kita. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Percaya kepada Tuhan. Amin. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Yesus kau perisaiku. Lewati badai akan ku goyang. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Ajaib engkau Tuhan. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai akan ku goyang. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai akan ku goyang. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu mengikutimu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Amin, amin, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Mari membuka hati, biarlah firman itu tumbuh dalam kehidupan kita. Dan saya percaya melalui firman Tuhan, saudara akan dikuatkan. Kita akan dikuatkan. Haleluya. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku.
segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, aman hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya, haleluya, shalom. Salam jumpa kembali di dalam kasih Tuhan. Senang sekali bisa bertemu dengan saudara-saudara sekalian. Doa saya, Bapak Ibu serta saudara sekalian dalam keadaan baik. Puji nama Tuhan, haleluya. Hari ini saya mau berbicara tentang tetap setia di masa yang sukar. Mari kita bersama-sama buka firman Tuhan. Di dalam Amsal 20 ayat 6 dan 7. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Orang ayat 7, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Di dalam ayat 6,
Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Garis bawahi, orang yang setia. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami datang memanggil namamu. Nama yang ajaib, nama yang menjadi juru selamat buat kami, penolong kami, penghibur kami. Tuhan, pakai hamba-Mu sesuai dengan karunia dan talenta yang Tuhan sudah berikan kepada hamba-Mu. Jauhkan dari kata-kata yang keliru. Doa hamba-Mu, kiranya firman ini boleh menjadi berkat buat kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, dan yang berbeban berat mengalami kelegaan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, tetap setia di masa yang sukar. Amsal 20 ayatnya yang ke-6 yang baru saja kita baca tadi. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Nah saudara, apa itu kesetiaan? Mungkin Bapak Ibu bertanya di rumah, apa itu kesetiaan? Kesetiaan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah berpegang teguh pada janji, atau bisa kita sebut patuh, taat. Nah, kekasih dalam Tuhan, kesetiaan dalam bahasa asli Alkitab Perjanjian Lama menggunakan kata emunah, ya, yang artinya kokoh, tidak tergoyahkan, ya, tidak berubah. Jadi kita berpegang teguh kepada Tuhan kita, tidak goyah. Masalah sukar apapun, masalah yang berat sekalipun, kita tidak goyah. Nah saudara, dalam perjanjian baru, kesetiaan menggunakan kata pistos, yang artinya layak dipegang, layak dipercaya. Oh haleluya, puji Tuhan. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan mau kita menjadi orang yang setia dalam mengiringi Tuhan, setia sampai akhir. Walaupun masa sukar, walaupun berat ke ekonomi, walaupun masalah sulit, kita diminta oleh Tuhan untuk setia. Ya, setia mengiringi Tuhan, setia sampai akhir. Saudara, mengapa kita orang Kristen dianjurkan oleh Alkitab untuk melakukan kesetiaan, saudaraku? Karena kesetiaan pada zaman sekarang ini mulai tidak diminati, mulai tidak digemari oleh orang. Saudara, makna kesetiaan pada zaman sekarang sudah kurang populer. Kesetiaan makin terlupakan. Ya, kekasih dalam Tuhan, saudara, kesetiaan itu mulai terkikis. Contoh, saya mau beritahukan suami istri. Suami istri harus ketemu dengan wajah yang sama, mengerjakan kegiatan atau rutinitas harian yang sama, melihat kelemahan masing-masing pasangan, tiap hari melihat wajah yang sama. Akhirnya ketika selalu melihat hal yang sama, tidak berapa lama ada masalah kecil, itu yang menjadi pertengkaran yang hebat. Nah, saudara, akibatnya pasang suami istri tidak mengalami apa yang disebut dengan berkat Tuhan. Kenapa ribut terus? Berkat Tuhan itu jauh kalau rumah tangga itu suami istri sering bertengkar. Alkitab katakan bila kita hidup rukun. Mazmur katakan bila kita hidup rukun. Di sana Tuhan perintahkan berkat kepada saudara dan saya. Jadi syaratnya hidup rukun. Baru Tuhan perintahkan berkat. Tapi kalau keluarga selalu ribut, selalu bertengkar, berkat itu akan jauh. Nah saudara, jika Tuhan mau menegur kita untuk hidup rukun, untuk setia, jangan kita lalu keraskan hati. Kita harus bersedia untuk hidup berubah. Agar supaya
berkat Tuhan itu tidak akan terhalang kepada saudara dan saya. Mengapa berkat Tuhan itu tidak turun kepada kita? Karena kita tidak mau hidup rukun. Kita tidak mau hidup setia dalam kehidupan keluarga. Kita sering bertengkar. Akhirnya akibatnya berkat Tuhan itu terhalang. Nah saudaraku, saya mau beritahukan. Jika Tuhan mengingatkan kita. Jika Tuhan menegur kita untuk setia, untuk hidup rukun. Sekali lagi, saya mau beritahukan. Jangan keraskan hatimu. Haleluya, puji Tuhan. Yang kedua, apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan Bapak Ibu serta saudara sekalian. Yang Allah mau agar kita hidup setia. Setia. Mengapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Kesetiaan adalah bagian dari karakter Allah. Sifat Allah itu, Allah kita adalah Allah yang setia. Dalam Keluaran 34 ayat 6 dan Ibrani 13 ayat 5 memberitahukan ada 3 hal kesetiaan yang Allah mau dalam kehidupan saudara dan saya sebagai umatnya. Pertama, kesetiaan kepada Tuhan. Kita iri Tuhan. Setia apapun yang terjadi. Menderita, kesukaran. Kita sekali Yesus tetap Yesus. Kita harus iring Tuhan dengan setia. Ya apapun terjadi kita hidup dengan setia. Iring Tuhan dengan setia. Yang kedua, kesetiaan kepada sesama. Suami istri harus hidup setia. Ada banyak godaan, ada banyak tantangan. Ya, membuat suami istri tidak setia. Namun hari ini saya mau beritahukan kesetiaan kepada sesama. Kesetiaan di dalam keluarga. Kesetiaan dalam suami istri ini sangat penting bagi kita. Nah saudaraku, lakukan itu. Lakukan itu, kesetiaan kepada sesama kita. Dan yang ketiga, kesetiaan kepada diri sendiri. Kita harus berani berkata kepada diri kita, saya mau setia. Ya, setia kepada diri sendiri. Apa-apa saya mau setia. Tidak mau menyimpang, kita mau setia. Nah saudara, kesetiaan merupakan dasar dari suatu kepercayaan. Tanpa kepercayaan maka mustahil ada kesetiaan. Jika ada kepercayaan maka ada pula kesetiaan. Saudara, kesetiaan yang sejati ditunjukkan Allah kepada kita dengan mengutus anaknya, putranya yang tunggal untuk mati di kayu salib menanggung dosa saudara dan saya. Saudaraku, Tuhan Yesus setia memikul salibnya mulai dari kota asal menuju Via Dolorosa sampai ke Bukit Tengkorak, dan Tuhan Yesus mati di kayu salib. Nah saudara, mari kita sebagai orang Kristen meneladani kehidupan Kristus tentang kesetiaan. Oleh karena Allah setia, maka sebagai anak-anaknya Allah mau kita menjadi orang Kristen yang setia iring Yesus. Walaupun ada salib, walaupun ada penderitaan, walaupun ada kesukaran, mari kita berkomitmen sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Setia memiliki makna dapat dipercaya. Taat menjalankan perintah. Perintah dari siapa? Perintah dari firman Allah. Doa saya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, taat menjalankan perintah-perintah Tuhan. Perintah Tuhan dalam kitab suci itu tidak berat. Tidak berat untuk kita lakukan. Mari kita mau melakukan perintah Tuhan. Setia. Ya. Pegang janji Tuhan. Maka pada waktunya ketika kita setia, kita juga akan melihat Tuhan juga setia menolong kita. Tuhan setia menyertai kita. Tuhan setia melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Nah, sekarang bagaimana cara kita menjadi orang Kristen yang setia kepada Tuhan? Seorang Kristen yang setia, sejatinya ia mengenal betul siapa Tuhan Yesus itu. Apa Pak Pendeta? Kita harus mengenal siapa Tuhan kita. Dengan kita mengenal betul Tuhan kita, maka kita berkomitmen mengikuti Tuhan Yesus. Mau berkorban, mau ikut Yesus. Ada seorang anak Tuhan di India. Dia
rela mati karena imannya kepada Kristus. Ya, dia disuruh menyangkal berkali-kali. Dia disuruh menyangkal supaya dia dibebaskan. Tapi orang ini tidak mau menyangkal Yesus. Nah, satu ketika dia disuruh pilih hidup atau mati. Kalau dia menyangkal Yesus, dia memilih Yesus, dia akan mati. Tapi kalau dia menyangkal Yesus, dia akan bebas. Berkali-kali ditanya lalu dianiaya, dipukul, disiksa, dia tidak mau. Ya. Dan satu ketika orang ini dia menulis sebuah syair, mengikuti Yesus keputusanku. Mengikuti Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Saudaraku, dia menulis syair ini yang terkenal sampai sekarang ini kita masih terus nyanyikan. Saudaraku, ketika dia memilih mempertahankan iman, hari itu juga dia ditebas leher, meninggal, dan beberapa minggu kemudian, saudara tahu, satu desa itu menjadi pengikut Kristus. Ya, berawal dari apa? Seorang yang setia ikut Yesus. Berawal dari seorang yang berkomitmen mati karena Tuhan Yesus. Jadi, saudaraku, akar dari kesetiaan kita adalah mengetahui sejelas-jelasnya siapa Tuhan Yesus. Lalu kita mengikutinya dengan setia sampai akhir hidup kita. Nah, saudaraku, kenapa banyak orang mau berkorban mati untuk Tuhan Yesus? Jawabannya adalah karena pengenalannya akan Tuhan. Dengan kita kenal Tuhan kita, kita siap berkorban untuk Yesus. Saudaraku, ada banyak orang siap berkorban uangnya, tenaganya, waktunya untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena dia kenal siapa Tuhannya. Karena dia kenal siapa Tuhannya, dia mau berkorban untuk Tuhannya. Kenapa saudaraku Sadrak, Mesak, dan Abednego mau masuk ke dalam dapur api yang dipanaskan 7 kali dari api yang biasa? Kenapa? Karena pengenalannya akan Tuhan. Ya. Karena Sadrak, Mesak, dan Abednego kenal siapa Tuhannya, dia rela mati untuk Tuhannya. Tapi kita lihat bahwa akhir hidup dari 3 orang Ibrani, Tuhan berdiri menjadi pembela dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia setia iring Tuhan. Sekali lagi, kalau kita kenal, kita tahu dan kenal siapa Tuhan kita, maka kita siap berkorban untuk Tuhan kita. Oh, haleluya. Mari kita belajar ikut Tuhan dengan setia. Kita harus kenal siapa Tuhan kita. Kalau saudara kenal siapa Tuhan kita, maka saya percaya saudara siap berkorban untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saudara bertanya, apa tanda kesetiaan kita kepada Allah? Minimal ada 4 tanda kesetiaan saudara kepada Allah. Pertama, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Saudaraku, jadi orang Kristen yang benar, ya, yang setia, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dia ikut Tuhan lurus. Ada masalah, dia salib Yesus. Dia melihat salib Yesus. Orang kalau ada masalah melihat ke depan, melihat Yesus, melihat salib Yesus, dia jadi kuat. Ya. Ketika orang ada masalah, lalu dia memandang Yesus ke depan, maka dia akan melihat pertolongan Tuhan. Nah, itulah sebabnya saudara kalau ada masalah, tetap setia. Jangan lihat ke kiri dan ke kanan. Kalau kita melihat ke kiri dan ke kanan, kita menjadi lemah. Yang kedua, bertahan sampai akhir. Wahyu 2 ayat 10 katakan, B, kesetiaan ini bersifat seumur hidup. Ya, Alkitab katakan setia hingga akhir. Bertahan sampai akhir. Tuhan mau agar supaya kita bertahan
setia. Ikut Yesus sampai akhir. Walaupun menderita, walaupun mengalami masa-masa sukar, bertahan sampai akhir. Ya, ikut Yesus. Yesus sifatnya adalah setia. Mari kita setia seumur hidup kita. Ikut Yesus. Yang ketiga, berserah kepada kehendak Tuhan. Saudara, masalah yang sulit yang kita hadapi, kita belajar, Tuhan, saya mau berserah kepadamu. Tuhan, saya punya masalah banyak, saya mau serahkan kepadamu. Ketika kita belajar berserah dan menyerahkan masalah kita kepada Tuhan, pada waktunya Tuhan akan bertindak menolong kita. Dan yang keempat, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Filipi 4 ayat 4 katakan, tetaplah bersukacita. Bersukacitalah senantiasa. Sekalipun kita menghadapi resesi, ya, Menteri Keuangan Republik Indonesia telah memberitahukan kepada kita bahwa saat ini negara sedang mengalami resesi karena COVID-19. Saudara, walaupun dunia sedang mengalami resesi, Alkitab menganjurkan kita tetaplah bersukacita. Haleluya, kita tetap bersukacita apapun keadaan yang kita alami. Ketika kita bersukacita, kita akan mendapatkan jalan keluar saat ada masalah. Ketika kita bersukacita di saat resesi, di saat masa sukar, kita akan jadi kuat karena Tuhan. Saudara, apa dampak kita setia mengiringi Tuhan di masa yang sukar? Kita menjadi orang Kristen yang kokoh dan tak tergoyahkan. Nah, itulah doa saya. Milikilah kesetiaan yang tak tergoyahkan. Oh, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Nah, orang yang setia, Tuhan berjanji, selain saudara dan saya menerima surga, tempat yang senang, tempat yang abadi, surga, tempat yang kekal. Di sana tujuan akhir hidup kita. Selain kita dapat surga, kita juga akan mendapatkan mahkota. Alkitab berjanji, orang yang setia mendapatkan mahkota kehidupan. Tuhan menghargai saudara dan saya jika kita setia. Mari saya ajak kita jadi orang Kristen yang setia kepada Tuhan. Setia, yang kedua, setia kepada sesama, setia kepada istri. Dan yang ketiga, setia kepada diri sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya, haleluya. Semua diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Semuanya pasti diberkati. Haleluya, haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita akan sama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita. Berikan yang terbaik karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi saudara dan saya. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, Allah kami yang ajaib, Allah kami yang luar biasa. Terima kasih buat pertolongan-Mu, terima kasih buat berkat-berkat-Mu, terima kasih buat penyertaan Tuhan. Tiba saatnya kami ingin memberikan persembahan kepada-Mu. Berkati setiap tangan-tangan kami, berkati usaha kami, berkati pekerjaan kami, berkati rumah tangga kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari katakan bersama, amin, amin, haleluya. Yang begitu besar, haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku.
Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi ini. Karena kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, yang selalu menolong saudara saya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu serta saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri dan saatnya kita mohon berkat. Haleluya. Kekasih dalam Tuhan, biji mata Tuhan saleh-saleh Kristus, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih yang besar dari Kristus Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami dari saat pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Kiranya Engkau ya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Hanya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.